Gak usah. Makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Bu ya. Selamat datang Bu. Dari jawaban salamnya udah makan nasi kuning kayaknya Bu. Nasi uduk, nasi goreng ya, Masya Allah. Goreng. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran hadis Arba'in Nawawi, hadis sahih, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berhanturkan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita luangkan waktu kita untuk bersalawat bersama ibu-ibu. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah sekarang kita ada di bulan Zulhijjah, Masya Allah. Ini adalah salah satu bulan haram. Ada 4 bulan haram, salah satunya bulan Zulhijjah. Maka kita menghimbau untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua bisa selalu berbuat baik ya Bu. Sekarang kalau nggak salah udah pada berangkat yang haji Bu ya? Masya Allah. Ibu-ibu mungkin di sini ada yang belum haji, mudah-mudahan segera dipanggil haji. Yang belum umroh juga segera dipanggil umroh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, kesehatannya semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke ibu-ibu, bismillah, kita langsung masuk ke pelajaran kita. Marilah kita mulai pelajaran kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada yang ingat hadis berapa? 25 ya Bu ya? 25. Bismillah, kita buka ibu-ibu. Sedekah itu tidak hanya dengan harta. Oh ini Bu. 25. Saya dulu ya bahasa Arabnya. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahli dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun innalakum bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tamhidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'ruf shadaqah wa nahyin 'anil munkar shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajrun? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dapat memperoleh pahala yang lebih banyak. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Maka beliau pun bersabda, bukankah Allah telah menjadikan berbagai macam cara kepada kalian untuk bersedekah? Setiap kalimat tasbih adalah sedekah, setiap kalimat takbir adalah sedekah, setiap kalimat tahmid adalah sedekah, setiap kalimat tahlil adalah sedekah. Amrul
meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala. Muslim. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, alhamdulillah kita sekarang belajar ke hadis tentang sedekah. Sedekah itu ternyata bukan hanya karena harta. Tadi kami bacakan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan banyak pahala. Kata para sahabat, mereka melaksanakan sholat sebagaimana kami melaksanakan sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Lanjut sampai terakhir. Tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Kita hartanya nggak sebanyak mereka, berarti mereka pahalanya lebih banyak dong Rasulullah. Itulah Bu, Masya Allah ya, irinya sahabat kepada sahabat lainnya di zamannya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu tadi sudah dibacakan oleh Bu Budi bahwasannya segala sesuatu menjadi bagi kalian itu sedekah. Jadi semuanya itu sedekah, dari takbir, tasbih, tahlil, bahkan mohon maaf melakukan hubungan bersama suami istrinya apabila diniatkan karena Allah Ta'ala bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hadis dalam sebuah hadis lain Rasulullah pernah bersabda, ibu-ibu, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kita terhadap saudara kita ataupun kepada orang-orang sekitar itu merupakan sedekah. Masya Allah. Semoga kita semua yang hadir di sini bisa terus bersedekah. Amin. Lalu apa sih latar belakang ataupun asbabul wurud? Jadi kalau dalam tafsir selalu kami ulangi ada namanya asbab nuzul, tafsir Al-Quran. Kalau dalam hadis ada asbabul wurud. Seperti yang kami sebutkan tadi di awal, ini merupakan sahabat-sahabat Rasulullah yang belum memiliki kelebihan harta, lalu bertanya kepada Nabi seperti tadi, bagaimana kita bisa bersaing Rasulullah bersama kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Tapi ibu-ibu semuanya, kita semua sebenarnya sedekah itu nominalnya tidak terlalu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menekankan yang penting niat kita yang baik. Kadang orang yang ngasih 1.000 rupiah itu pahalanya bisa jadi lebih besar dari ngasih yang 1 miliar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sedekahnya besar juga, tapi banyak juga Bu ya. Amin. Orang yang ngasih 30 juta ikhlas lebih bagus daripada 1.000 yang gak ikhlas ya Bu ya. Pasti kalau gitu Bu. 30 juta ikhlas. Itu perbandingannya gak apple to apple kata orang Arab, orang Inggris maksudnya. Intinya ibu-ibu, Masya Allah, ada sebuah kisah waktu perang Tabuk. Jadi waktu itu perang Tabuk ini ada dalam sebuah hadis sangat terkenal, masyhur. Jadi para sahabat ini berlomba-lomba mengeluarkan hartanya. Waktu itu Sayyidina Umar ibu mengeluarkan, bilang, saya keluarin 1/3 Rasul harta saya. Habis itu semua berlomba-lomba. Sayyidina Utsman ngasih harta yang sangat banyak besar. Tapi Sayyidina Abu Bakar gimana Bu? Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasul, ini saya kasih semua harta saya buat engkau. Terus kata Nabi apa Bu? Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk engkau dan keluargamu? Sebenarnya dalam Islam itu tetap gak boleh sedekah itu tetap harus realistis ibu-ibu. Tapi makomnya Sayyidina Abu Bakar beda ibu-ibu. Apa katanya Sayyidina Abu Bakar itu? Ini saya sedekah semuanya wahai Nabi. Saya hanya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Emang Sayyidina Abu Bakar emang berbeda ya. Jadi kalau kata Nabi Muhammad SAW, kalau imannya Sayyidina Abu Bakar ataupun sahabat sejatinya Rasul Sayyidina Abu Bakar ditimbang dengan seluruh umat muslim, bahkan sahabat yang lainnya, masih lebih berat imannya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah. Itulah sahabat Rasul Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, radhiyallahu anhu. Tapi ibu-ibu semua, ada kaidah dari hadis tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar bilang, ini saya pengen berikan semuanya wahai Rasul, harta saya. Tapi ingat kata Rasul, jangan lupa kamu harus tinggalkan buat engkau sendiri makan dan keluargamu.
Sebenarnya kaidah Islamnya seperti itu. Tapi yang namanya Sayyidina Abu Bakar beda ibu-ibu. Beliau sendiri ikhlas. Makanya nilainya itu walaupun nilai harta yang disedekahkan oleh Sayyidina Abu Bakar lebih dikit daripada Sayyidina Utsman pada zaman itu. Sayyidina Utsman banyak banget kasihnya. Tapi nilai pahalanya jauh lebih besar di hadapan Allah. Bahkan ditimbang beratnya, imannya masih lebih berat imannya Abu Bakar dibanding Sayyidina Utsman. Allahu a'lam bishawab ibu-ibu. Maka relevansinya untuk kita semua, kita harus bersedekah. Sedekah itu merupakan pintu-pintu kebaikan. Sebelumnya kita udah bahas juga hadis sebelumnya nomor 24 itu takbir, tasbih dan lain-lain. Ini sebenarnya melanjutkan dan mudah-mudahan kita semua bisa beristiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan berbuat baik, bayangin senyum aja sedekah, apalagi kalau kita masak ibu-ibu, masak di rumah, disambilin sambilin zikir ya Bu ya, sholawat, niatin karena Allah. Tapi kalau kita, mohon maaf ini Bu, mohon maaf sekali, jadi itu dalam hati itu ada yang tipis. Oh kencenginlah suaranya biar orang denger. Kalau niatnya buat dakwah bagus, tapi kalau niatnya buat teriak, nah hilang itu ibu-ibu. Maka kita harus berhati-hati yang adanya niat dalam hati. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke hadis yang 26. Saya akan bacakan bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salami minan nas alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina itsnaini shadaqah wa tu'inur rajul fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'uhu shadaqah wal kalimatu thayyibatu shadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, setiap ruang tulang badan manusia hendaknya melakukan sedekah, dan setiap hari yang di dalamnya matahari terbit kamu mendamaikan antara dua orang yang bertikai dengan adil adalah sedekah, dan kamu menolong seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya lalu mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah, dan ucapan yang baik adalah sedekah, dan setiap langkah yang kamu jalankan menuju sholat adalah sedekah, dan kamu menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti atau menghalangi orang dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Terima kasih Bu. Apa sebab urutnya dari hadis ini? Sama aja sebenarnya sama yang sebelumnya. Ini satu rumpun ya hadisnya. Menurut Imam Ibnu Rajab dan Imam Nawawi, pahala bersedekah itu bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan tanpa biaya. Tapi ibu-ibu, ada sebuah kisah waktu itu. Jadi kebetulan saya itu jurusannya sebenarnya hukum Islam ibu-ibu. Jadi waktu itu ada seorang laki-laki yang datang ke Nabi. Seorang laki-laki ini melakukan suatu pelanggaran. Jadi ada yang namanya pelanggaran dalam Islam ini ada hukumannya. Oke, hukumannya kamu melakukan ini, gak bisa. Akhirnya kamu sedekah. Sedekah ke siapa aja, atau sedekah orang paling miskin di tempat kamu. Kemudian kata Nabi apa Bu? Saya yang kata orang itu, saya yang paling miskin, kata orang itu kan. Habis itu sih Nabi Muhammad SAW, nih kurma kasih orang yang paling miskin. Tapi yang paling miskin saya Rasul. Udah itu buat kamu aja, kamu yang paling miskin. Itulah sebenarnya Islam ibu-ibu semua. Ad-dinu yusrun, Islam itu mudah. Islam itu tidak mempersulit. Semangat hukum Islam itu tidak untuk menghukumi, tapi untuk mengasihi ataupun rahmatan lil alamin. Sisanya sama semua ibu-ibu. Itu tadi senyum, bahkan senyum itu sedekah. Tapi mungkin yang harus di highlight ataupun digarisbawahi tadi,
di setiap ruas tubuh kita tuh ada sedekahnya. Bahkan kata para ulama bukan hanya di setiap sendi-sendi kita, di setiap tumbuhan yang kita sirami itu Bu pagi-pagi, Masya Allah, itu bersedekah. Makhluk hidup itu bertasbih, mohon maaf ya, tapi sedekah, tasbih kan jadi sedekah. Mereka semua itu bertasbih. Pada suatu hari Rasulullah SAW sedang berjalan, lalu Rasulullah SAW mendekati kuburan. Di atas kuburan itu ada seperti tumbuhan, dipegang. Terus beliau bilang ke Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, ketahuilah ini tumbuhan ini bertasbih, berzikir. Masya Allah. Rumput-rumput yang bergoyang itu berzikir juga, Masya Allah. Maka haruslah kita mendawamkan, kita mengistiqomahkan. Siapa tahu ibu-ibu udah pada punya cucu ya Bu. Itu cucu-cucunya bisa didengerin, siapa tahu zikir pagi, Al-Quran, Masya Allah. Karena itu semua bernilai di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan nanti keturunan-keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke hadis yang ke-27. Kebajikan dan dosa. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al birru matma'annat ilaihin nafs wa ma'anna ilaihil qalb wal ithmu ma haka fin nafs wa taraddada fis sadr wa in aftakan nas wa aftauka. Rawahu Ahmad wad Darimi bi isnadin hasan. Boleh mohon izin silakan. 27. Dan An-Nawas bin Sa'man dari An-Nawas bin Sa'man radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepadaku, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, ya. Beliau bersabda, tanyakanlah kepada hatimu, kebajikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tenteram, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada, meskipun orang-orang berulang kali memfatwakannya kepadamu. Nah, Riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Masya Allah. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis tentang kebajikan dan dosa atau bir, kebaikan. Imam Nawawi pernah berkata, ibu-ibu, al-birru husnul khuluqi. Apa itu bir ataupun kebajikan? Akhlak yang baik terhadap Allah dan sesama manusia. Jadi agama Islam itu merupakan agama akhlak. Jadi innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasulullah SAW, aku diutus kepada umatku untuk menyempurnakan akhlak. Kebajikan, kata riwayat dari Nawas bin Sam'an, tadi udah dibacakan oleh ibu ya. Kebajikan adalah akhlak terpuji, sedangkan dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwa. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu ragu ya Bu, kadang orang ada yang bilang, oh ini hukumnya gimana sih? Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Bahkan dalam Islam wajar adanya perbedaan. Tadi udah dibilang,
kalau engkau kan waktu itu ada yang datang ya, namanya Wabishah bin Ma'bad, datang ke Rasulullah. Pasti engkau mau nanya tentang kebajikan, karena dia ragu. Kebajikan sebenarnya gimana sih? Karena kadang kebenaran tuh beda-beda. Lalu kata Rasulullah apa? Istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi yang di hati itu biasanya jujur, kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, jiwa kita tenang. Insya Allah itulah, karena kita sebagai manusia biasanya condong kepada kebenaran. Kecuali ada orang-orang yang sudah terbiasa membuat dosa, mohon maaf, hatinya ada bintik-bintik hitam, itu sudah agak sulit sebenarnya ibu-ibu. Akan tapi bismillah kita berdoa bersama, mudah-mudahan ibu-ibu jamaah majelis Raudatul Muslim menjadi orang-orang keluarga-keluarga yang berakhlak mulia, dijauhkan dari segala dosa yang menggelisahkan hati, dan mudah-mudahan semuanya istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Jadi apa standar syariat nomor 1 ibu-ibu? Istafti qalbak. Kata guru kami di Al-Azhar selalu bilang, Syekh ini gimana? Istafti qalbak walau aftaul kal muftun. Istafti, mintalah fatwa kepada hatimu walaupun sudah banyak orang-orang yang berfatwa. Istikharahlah dalam segala hal sesuatu. Tanyakan kepada hatimu, tanyakan kepada Allah. Apabila ada ciri-ciri hati kita tentram, lakukanlah. Kalau kita gelisah, perlu dipertanyakan. Makanya Islam agama yang sebenarnya menyuruh kepada umatnya untuk ikra, untuk bacalah, untuk berpikirlah, kritislah. Jangan terima mentah-mentah. Apakah benar yang saya lakukan? Kalau hati kita, perasaan kok waktu habis gosip, mohon maaf ibu-ibu, gibah, kok hati kita gelisah. Jadi harus dikurangin ibu-ibu ya, pelan-pelan, bismillah. Kemudian dalam Al-Quran juga disebutkan berkali-kali Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan ataupun yang berakhlak mulia. Ibu-ibu jamaah Majelis Raudatul Muslim rahimani wa rahimakumullah. Bagi orang beriman itu hati ataupun kebaikan itu adalah kompas. Jadi untuk kebaikan itu menurut para ulama itu kompas. Kalau kita sudah terbiasa buat kebaikan, kita akan condong ke arah itu. Tapi kalau nauzubillah kita kompas itu terbiasa kepada dosa, kita bakal condong ke arah sana. Sebenarnya manusia itu susah banget untuk menjalankan kompas itu sendiri. Makanya harus ada seperti ini nih, majelis-majelis ibu-ibu, masya Allah. Itulah yang insya Allah ibu-ibu yang akan membawa ibu-ibu semua menuju kebaikan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini nanti kita semua bertemu di surga ya Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu, nauzubillah kalau kita belum ketemu, nanti kita saling mencari Bu, insya Allah. Kita semua insya Allah dikumpulkan di surga. Dan kata Rasulullah SAW, bagaimana ibu-ibu? Alaikum bil jamaah. Kalian berjamaah lah dalam kebaikan. Kalau kalian berjamaah dalam kebaikan, itu lebih mudah bagi kalian dibanding kalian sendiri dalam kebaikan. Berat rasanya kalau kita pengen baik sendiri. Kalau kita baik yang ngajak-ngajak, insya Allah lebih mudah, dan mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oh iya ibu-ibu, kalau ada yang mau tanya boleh nanti. Kita lanjut dulu ke hadis yang nomor 28 tentang kebajikan tadi. Sekarang kita masuk ke hadis kewajiban mengikuti sunnah. 28, bismillah. Kewajiban mengikuti sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahu azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun
fa innahu man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kullu bid'atin dolalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Boleh minta tolong izin 28. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Najib al-Irbad dia berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami sebuah nasihat yang membuat hati bergetar dan air mata bercucuran. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa pada Allah, selalu mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak, karena orang yang hidup sepeninggalku akan menjumpai banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para kafilah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena semua bid'ah adalah sesat. Abu Daud at-Tirmizi, dan dia mengatakan hadis hasan sahih. Masya Allah. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hadis tentang kewajiban mengikuti sunnah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu, waktu itu Rasulullah itu diminta oleh para sahabat minta nasihat ibu. Itulah Masya Allah. Kita sebenarnya ibu-ibu kalau ketemu orang-orang soleh itu harus minta nasihat. Minta selfie boleh lah Bu. Selfie sekali aja, jangan banyak-banyak, kasihan. Tapi yang penting itu saya diajarkan oleh guru-guru kami ibu-ibu, minta foto, minta tanda tangan itu nomor terakhir. Kalau kita ketemu orang soleh ataupun siapapun itu yang menurut kita baik, minta nasihat, minta doa. Itu yang nomor satu. Lalu apa kata para sahabat? Ini bahasanya sahabat Bu ya. Wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepada kami seakan-akan ini nasihat perpisahan. Masya Allah. Jadi Rasulullah mewasiatkan kepada kita seakan-akan Rasulullah memang ingin berpisah dari dunia yang fana ini. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepada pemimpin. Kenapa sih Rasulullah bilang wasiat saya sebelum saya nggak ada, taatlah kepada Allah baru taat kepada pemimpin? Karena memang pada zaman itu ya Bu, pemimpin itu di Arab memang susah. Sampai sekarang pun Rasulullah akan tahu pemimpin itu akan susah. Bahkan para orang soleh begini Bu bilangnya, lau kana li da'watun mustajabah, kalau saya punya satu doa yang termustajab, saya akan pakai doa itu untuk mendoakan pemimpin saya. Karena memang susahnya mencari pemimpin yang baik Bu ya, yang amanah, patonah, susah banget. Dari zaman dulu itu ibu-ibu ternyata. Dan Rasulullah sudah bilang nih di sini, sesungguhnya siapa yang hidup setelahku akan banyak perselisihan. Nah, jadi memang akan banyak perselisihan di masa depan. Bahkan ibu-ibu, setelah Rasulullah wafat SAW digantilah oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat digantilah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab gak ada yang berani lawan ibu-ibu. Yang ada yang gak mau bayar zakat diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Dicari takut orang-orang. Waktu Sayyidina Utsman ibu-ibu sudah mulai itu banyak fitnah-fitnah. Bahkan pemimpinnya Sayyidina Utsman difitnah. Orang-orang Mesir itu datang dari Mesir Bu. Mohon maaf itu ada namanya ntar tukang adu domba. Akhirnya Sayyidina Utsman akhirnya wafatnya ibu-ibu mohon maaf ditusuk waktu baca Quran. Sayyidina Ali wafatnya ibu waktu sholat subuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah fitnah di zaman itu. Habis itu jadilah naik putranya
putranya Sayyidina Ali. Di situ juga banyak fitnah. Ntar, aduh, saya tidak tega biasanya bercerita tentang ini, Bu. Ada Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan. Akhirnya semua di situ isinya fitnah-fitnah, perebutan kekuasaan. Maka Rasulullah bilang apa, Bu, di sini? Dengarkanlah dan taatlah kepada pemimpin kalian meskipun ia seorang budak. Terbukti ibu-ibu, di Mesir ada namanya dinasti Mamluk. Mamluk itu artinya budak, Bu. Jadi Mesir itu pernah dipimpin oleh budak-budak. Dinasti Mamluk itu budak dari Turki. Jadi Turki itu kan ada namanya Ottoman Empire kan. Ya yang terkenal tuh yang di Hagia Sophia apa kalau Turki kan. Alhamdulillah saya kebetulan kerjanya jadi tour leader ibu-ibu. Biasanya saya nemenin orang-orang umroh habis itu ke Turki. Nah, Turkinya tuh bahas sejarah. Habis ke Turki kadang juga ke Mesir. Nah, kalau di Mesir, jadi di Turki itu kan namanya Ottoman Empire. Nanti Ottoman Empire tuh ngirim gubernur-gubernur ke negara-negara. Salah satunya Mesir. Ada budaknya Ottoman Empire namanya Mamluk. Dia menguasai Mesir di tahun 1300 atau 1200 Masehi. Di zaman itu Islam hancur, Bu, mohon maaf. Jadi ada namanya orang-orang Mongol. Pernah dengar, Bu, ya? Ada namanya Hulagukan, Genghis Khan. Bukan Sarukan, Bu. Kalau Sarukan caya-caya, Bu. Beda. Akhirnya, Bu, maaf sedihnya sejarah kelam Islam. Waktu itu Baghdad ada namanya Baitul Hikmah dibantai oleh orang-orang Mongol. Kalau Ustaz Hidayat sering sebutin, Bu, namanya Ibnu Sina yang menemukan ilmu perbedahan. Dalam orang-orang Eropa bilangnya Avicenna. Ibnu Firnas yang menemukan prototipe pesawat. Jadi waktu itu Baghdad menjadi lautan darah. Semua diserang. Turki pun goyah. Peninggalan-peninggalannya hancur. Tapi siapa yang selamat, Bu? Mesir. Mesir selamat dari serangan Mongol yang dipimpin oleh dinasti Mamluk. Akhirnya Mesir dipimpin oleh budak-budak dan itu terbukti. Dan sebenarnya ibu-ibu taat kepada kepemimpinan itu sebenarnya disyaratkan oleh beberapa ulama yang diambil dari Nabi. Sebenarnya selama pemimpin itu tidak bermaksiat kepada Allah dan juga tidak melarang ibadah kita tetap harus taat. Kalau dia sudah dalam Islam ya, Bu, ya, kalau dia sudah melarang kita untuk beribadah dan bermaksiat kepada Allah, itu. Kalau begitu tafsirkan sendiri, Bu, ya, saya nggak berani ngomongnya. Intinya kira-kira begitu, itulah yang dikodifikasikan oleh ulama, saya hanya menyampaikan. Dan kalau udah bahas pemimpin ini lama, Bu, bisa sampai malam ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kita lanjut ibu-ibu, sesungguhnya siapa yang hidup sekelaku bakal banyak perselisihan. Maka wajiblah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Jadi sunnahnya Nabi, habis itu sunnahnya khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu 4 tadi. Kenapa bisa disebut khulafaur rasyidin? Karena memang sudah ada isyarat dari Nabi 40 tahun setelahku ada 4 pemimpin. Peganglah mereka erat-erat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Jauhilah perkara-perkara baru. Ini masalah bid'ah kita udah bahas di hadis nomor 5 kemarin. Panjang sekali ya. Intinya ibu-ibu, bismillah kita berdoa bersama. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke ibu-ibu, bismillah. Jadi yang kami ingin highlight ataupun kami rangkum, sebenarnya ibu-ibu banyak sekali orang-orang yang berbohong atas nama Nabi. Karena emang Nabi Muhammad SAW selalu bilang ikutilah sunnahku dan Al-Quran. Karena orang-orang tahu celahnya di situ. Banyak sekali orang yang memalsukan hadis. Jadi banyak namanya hadis palsu. Makanya Rasulullah sudah bilang kan dari zaman dulu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang sengaja membuat hadis-hadis palsu untuk, mohon maaf, untuk kepentingannya,
falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia udah booking kursinya di neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Dan terbukti banyak sekali hadis-hadis palsu. Kalau bahasanya bahkan di buku hadis palsu aja nggak ada tuh hadis palsu. Saking palsunya, kan ada kumpulan hadis palsu buku bu. Di buku itu nggak ada saking palsunya, kira-kira gitu. Itulah Islam bu. Islam itu ada namanya sanad. Jadi kata para ulama, laulal isnad laqad qala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada sanad, ini perlu dicatat dan perlu disampaikan kepada yang lain bu. Kalau nggak ada sanad dalam Islam, laqad qala man syaa, semua orang akan berbicara apa yang dia kehendaki, kata para ulama. Makanya dalam Islam ada namanya sanad dalam ilmu qiraah Al-Qur'an. Jadi qiraah kita yang kita baca itu bu, qiraah Hafs an Asim, wadduha wal laili idza saja. Kalau qiraat Warsh, wadduha wal laili idza saja. Bener itu bu, di Maroko begitu bacanya. Kenapa itu ya? Tapi tetap artinya sama ya. Tetap sama. Kenapa begitu? Kenapa kan ada dibaca Karena emang orang sana nggak bisa ngomong a. Lahjahnya kira-kira bu. Tapi kalau orang Sunda bisa kan ya ngomong a. Orang Palembang juga bisa bu. Orang-orang Indonesia bisa. Karena emang orang Maroko waktu itu begitu, dan Nabi pernah ke sana dan menyontohkan ada 7 cara baca Al-Qur'an. Namanya sanad qiraah sab'ah, qiraah yang 7. Jadi kita kalau di Al-Azhar bu, kebetulan di Universitas Al-Azhar tuh kan mengajarkan sanad qiraah. Kalau tarawih bu, bacanya 7 qiraat. Jadi rakaat kan kita 23 nih tarawihnya. 2 rakaat pertama qiraat Hafs, 2 rakaat kedua qiraat Warsh. Ntar dibacain sama sama Bilalnya. Insyaallah kita akan sholat tarawih, akan membaca suratnya ini yang dibaca oleh imam. Nanti kita akan menggunakan sanad qiraah Hafs an Asim, gitu-gitu bu. Karena melatih untuk mahasiswa-mahasiswa kan dari 113 negara ya. Biar mereka balik ke negara mereka, menyampaikan, mensiarkan bahwasannya Islam itu sebenarnya rahmatan lil alamin. Tidak anti perbedaan, bahkan kita terbiasa dengan perbedaan. Saling menyayangi. Islam adalah agama kasih sayang bahasanya, rahmatan lil alamin. Masya Allah. Allahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita istiqomah berpegang kepada sunnah Nabi. Kita melakukan apa yang kita tahu, ilmu kita. Maka kata Nabi apa bu? Kerjakanlah segala sesuatu mastatoktum, sebisanya kalian. Kalau kita merasa ini kok perasaan sholat saya masih ini, bisa tambah sholat sunnah rawatib, bisa tambah lagi sholat tahajud. Silakan Pak. Masya Allah. Terima kasih Pak. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu dalam Islam tuh sebisanya ibu-ibu. Kalau kita merasa tambah, yang penting istiqomah ibu-ibu. Contoh nih, kita puasa Senin Kamis, masih kurang tambah lagi Daud. Kalau kita bisa alhamdulillah, tapi Islam tidak memaksa yang sunnah-sunnah bu. Pernah dengar ini gak bu? Ada cerita orang dijamin masuk surga. Orang ini dijamin masuk surga. Terus sahabat tuh bingung, ini orang kok jamin masuk surga, dia sholat kayak kita biasa aja, kayaknya puasa cuma Senin Kamis aja, nggak berlebihan kayak ini. Orang ini nginep bu di rumahnya, izin saya nginep di rumah kamu ya. 3 hari bu dilihat sholat subuh kayak biasa, nggak ada kelebihan. Tahajudnya juga cuma 2 rakaat doang, nggak kebanyakan. Atau ditanya terakhir, saya udah ikutin kamu 3 hari, kok kamu bisa sih dijamin Rasulullah untuk masuk surga? Padahal ibadah kamu kayaknya sama kayak orang-orang sahabat-sahabat pada kayak lainnya. Kuncinya apa bu waktu itu? Dia tahulah, saya punya amalan, saya selalu memaafkan dan saya selalu minta maaf. Masya Allah. Itulah maaf bu, amalan hati. Itu amalan paling sulit, amalan yang dari hati. Masya Allah. Minta maaf.
Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis 29. Amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilni jannah wa yubaiduni anin nar. Qala laqad sa'altu an azim wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-saumu junnah was sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma an-nar was salatu ar-rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum anil banoji hatta balago ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa umudihi wa dhirwati sananihi. Qultu yala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa alaika hadha. Qultu ya nabiyallah wa inna la mu'akhuduna bima natakallamu bihi. Fa qala thaqilatka ummuka wa hal yakubbun nas finnari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Agak panjang, Bu. Oh, ini Bu, silakan. Dari dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, sungguh engkau telah menanyakan perkara yang besar, namun hal itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Hendaklah engkau selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu terpakai, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku menunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah mampu menghapus kesalahan, sebagaimana air mengandung api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Lalu beliau membaca firman Allah, lalu mereka jauh dari tempat itu, sampai pada firman-Nya yang mereka kerjakan. As-Saffat 32 ayat 16-17. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu tentang pangkal agama tiang dan puncak tertingginya? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pangkal agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah engkau aku beritahu apa kendali semua itu? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu beliau menyentuh lidah beliau seraya bersabda, jagalah ini. Maka aku pun bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa karena perkataan yang kami ucapkan? Beliau menjawab, mengapa engkau masih menanyakannya? Bukankah yang menyebabkan manusia disungkurkan di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka tidak lain adalah karena ucapan lisan mereka. Masya Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Terima kasih Bu, Masya Allah.
Itu ya Bu, kalau hadis dalam ilmu hadis, kalau hadisnya Hasan Sahih aja disebutkan nih Bu. Apalagi hadisnya doif. Kalau hadisnya doif itu harus banget disebutkan, disyaratkan. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membahas hadis yang lumayan panjang ibu-ibu. Hati-hati mengantuk, ini soalnya panjang Bu. Kadang ngantuk ya. Biasanya kalau udah siang tuh kan udah kenyang Bu ya. Udah kenyang, nasi uduknya baru berasa sekarang. Amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga. Judul hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama membahas Mu'az bin Jabal bertanya ke Rasulullah amalan yang dapat memasukkan ke surga. Itulah ibu-ibu, seperti tadi kita harus sering-sering minta nasihat kepada orang soleh. Waktu itu adanya Rasulullah SAW, kita minta langsung ke Rasulullah. Apa? Pertama, menyembahlah kepada Allah tanpa syirik. Kedua, menegakkan sholat. Ketiga, menunaikan zakat, berpuasa, pergi haji, rukun Islam. Kemudian menanya, Rasulullah ngasih tahu ada nih pintu-pintu kebaikan. Mau tahu nggak apa aja? Ini puasa, kata Nabi, adalah perisai. Karena puasa itu menahan. Makanya kalau jomblo, kata Nabi, sering-sering puasa. Saya itu Bu, harus sering-sering puasa nih. Sekarang nggak puasa ya saya, astagfirullah. Perisai Bu, menahan kita. Kemarin Senin. Kemudian sedekah itu memadamkan dosa. Tadi kan tutfi'un nar, memadamkan api. Kita harus banyak-banyak sedekah. Kita niatkan lillahi ta'ala, mudah-mudahan dipadamkan segala dosa kita. Amin. Kemudian sholat malam adalah kebaikan yang besar karena susah. Tahajud itu susah kan. Makanya tadi dalam Al-Quran itu bilang dia menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Susah itu malam-malam, ngantuk ya Bu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan pokok agama Islam. Tiangnya apa? Tiangnya Islam, sholat. As-sholatu imaduddin, tiang. Puncaknya Islam adalah apa? Jihad. Dan jihad zaman dulu perang, tapi jihad yang masih bisa kita lakukan zaman sekarang apa Ibu? Asyadul jihadi, jihadul hawa. Jihad melawan hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Banyak ibu-ibu, Masya Allah. Salah satunya gosip, itu juga hawa nafsu Bu. Susah soalnya, jujur. Kan biasa kita ngomongin kan. Kuncinya apa ibu-ibu? Ketika kita ngomongin tuh, yang diomongin gak seneng, yang hati kita juga gak seneng, itu kata Nabi. Yang diomongin tuh gak seneng, tapi kalau yang diomongin itu kebaikannya, orang yang diomongin seneng ya bisa jadi gak jadi ghibah. Itulah ruginya kita ngomongin orang sebenarnya. Kalau bener kadang-kadang bisa jadi ghibah, walaupun bener dia kesel. Kalau salah fitnah Ibu, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu ruginya ngomongin orang kadang. Tapi terkadang ngomongin orang wajib ketika di pengadilan dan lain-lain kira-kira. Kemudian lalu beliau berkata bahwa pengendali seluruhnya itu adalah lisan. Bahkan dalam hadis tadi, kuffa alaika hada, ditunjuk lidahnya, tahan lidah kamu wahai Mu'az, dia bilang. Lah, lidah doang kenapa Nabi, kata Mu'az bin Jabal. Itu adalah sebabnya orang-orang masuk neraka. Kamu gimana sih? Nih bahkan bahasanya gini nih, mohon maaf nih saya bacakan ya. Mana tapi? Oh di sini nggak ada. Oh ini ada. Wahai Nabi Allah, apakah kami akan disiksa karena perkataan yang kami ucapkan? Beliau menjawab, mengapa engkau masih menanyakannya Mu'az? Bukanlah yang menyebabkan manusia disungkurkan ke dalam neraka di atas wajah mereka dan di bawah hidung mereka? Itu lidah. Mereka tidak lain adalah ucapan lisan mereka. Jadi bahkan dalam sini, nggak diartiin, bagus nih yang artiin tadi. Ini nih, thaqilatka ummuka. Itu bahasanya kacau kamu Mu'az. Kamu kok bisa bilang lidah itu nggak berbahaya? Lidah itu yang paling berbahaya, Kak, bahasanya begitu. Itu balagohnya, tapi artinya itu kalau dalam bahasa Arab nggak ada artinya, bahasanya puisi gitu. Lalu faidahnya apa ibu-ibu dari hadis yang panjang ini? Bismillah. Yang pertama, surga itu sebenarnya nggak sulit. Kita melakukan segala sesuatu, tapi yang sulit sebenarnya istiqomahnya. Kenapa bisa dibilang gitu?
Tadi di awal kalau ibu-ibu ngeh ada dibilang gini. Sesungguhnya perkara itu mudah bagi yang Allah mudahkan. Siapa yang Allah mudahkan? Dia yang udah istiqomah. Kalau udah istiqomah nggak berasa, ngerasain tuh serasa udah kewajiban gitu. Kayak ada yang kurang kalau nggak salat duha gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir, ibu-ibu Majelis Rodatul Muslim, termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin. Lalu nomor 2 apa Bu? Tauhid adalah merupakan pondasi seluruh kebaikan. Makanya nomor 1 tauhid kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi amalan-amalan runtuh karena nggak ada tauhid. Yang nomor 3, rukun Islam 5 adalah jalan pasti menuju surga. Makanya orang-orang nanya, apa Rasul kunci saya masuk surga? Lakukan yang 5 itu, bismillah. Rukun Islam. Nomor 4, ada loh pintu-pintu tambahan yang memperbanyak pahala. Puasa sunnah sebagai perisai dari maksiat. Sedekah memadamkan dosa. Qiyamul lail pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, puncak dari agama itu adalah jihad. Mencakup kesungguhan, bukan hanya perang. Jihad kita dalam sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, seperti ini kita belajar, sungguh-sungguh membaca Al-Quran dan lain-lain. Nomor 6, pangkal dari seluruh amal adalah kontrol kita terhadap lisan kita. Dan nomor 7, sebagian besar manusia binasa karena kata-kata, dari ghibah, fitnah, adu domba, sumpah palsu demi Allah, nauzubillah, sindiran yang menyakitkan. Maka ibu-ibu, saya ingin mengutip cerita dari Imam Asy-Syafi'i. Ihfaz lisanaka kama tahfaduhu dinaraka wa dirhamaka. Jagalah lisanmu, kata Imam Syafi'i, sebagaimana engkau menjaga dinar dan dirhammu. Kayak jaga emas Bu, kata Imam Syafi'i. Emas sekarang naik Bu ya, dolar lebih lebih naik itu. Jaga benar-benar lisan kalian. Karena beliau mengibaratkan lisan dengan harta bukan karena alasan, tapi jika kita kehilangan uang, kita mungkin bisa cari kembali Bu. Tapi kalau kita kehilangan kehormatan ataupun menghapus pahala amal jariah dengan satu kalimat gibah, kerugiannya bisa jadi kekal, rugi banget kita. Hilang pahala kita dengan gibah. Itulah mengapa beliau menyebutkan bahwa menahan lisan terkadang lebih berat daripada bangun di sepertiga malam. Waduh, kacau gak tuh Bu? Lebih berat menurut Imam Syafi'i, lebih berat kita menahan omongan kita daripada bangun setengah malam. Karena menjaga lisan memerlukan kewaspadaan dan tidak pernah putus asa selama 24 jam kita ketemu teman-teman kita. Itu yang saya kutip. Kemudian kisah kedua juga masih banyak tentang ini, tentang menjaga lisan. Jika engkau mau, mari kita periksa urusanmu. Jika engkau jujur, ini tentang berita Bu, itu kan tentang berita-berita tuh yang kita sampaikan, kabar-kabar hoax, itu dari lisan juga. Kalau zaman sekarang bukan lisan doang Bu ya, mungkin dari handphone ya, dari status, dari TikTok. Itu lebih susah lagi zaman sekarang tuh. Maka ibu-ibu, bismillah, ada beberapa yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita. Misalnya dalam lingkungan kita, kita harus selalu melakukan hal-hal yang sudah dicontohkan oleh Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang wajib aja. Kalau mau ditambahin, mungkin bisa tambahin tadi, memaafkan orang-orang di sekitar kita. Itulah amalan hati, amalan-amalan yang susah dikerjakan, tapi mudah diucapkan. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita akan masuk ke hadis 30. Tadi berapa ya? Oh ya 29. Sekarang 30 berarti ibu-ibu. Bismillah. Hadis 30, hak-hak Allah. An Abi Tha'labah al-Khushani Jursum bin Nafir radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha
wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha rawahu ad-Daraqutni wa ghairuhu. Boleh Ibu izin? Dari Abu Sya'bah al-Husaini bin Masyid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya. Dia menetapkan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Dia mengharapkan beberapa hal, maka janganlah kalian melakukannya. Dan dia mendiamkan beberapa hal karena sayang kepada kamu, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Daraqut. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hak Allah. Jadi hadis ini merupakan kaidah besar Bu. Jadi tadi telah disebutkan bahwasannya ada Allah mewajibkan faraid, kewajiban-kewajiban, dan mengharamkan segala yang haram. Tapi Allah juga mendiamkan beberapa perkara. Ada yang tidak diatur hukumnya dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada kaidah namanya al-aslu fil asya'i al-ibahah. Dalam hukum Islam segala sesuatu sebenarnya yang enggak ada hukumnya itu adalah mubah ataupun boleh. Kita masuk, menurut Imam Nawawi hadis ini adalah kaidah besar ibu-ibu dalam agama. Jadi meletakkan batas yang jelas. Faraid tadi, kewajiban-kewajiban itu ada namanya wajib, ada namanya halal, ada namanya makruh, ada namanya mubah. Kemudian menegaskan bahwasannya syariat itu menyempurnakan kehidupan kita. Dan menjelaskan bahwasannya perkara yang Allah diamkan hukumnya mubah. Gak usah ditanya-tanya. Gak usah ditanya-tanya maksudnya gimana ibu-ibu? Sebenarnya kita agama Islam tuh kita harus bertanya-tanya. Kenapa ada sebutan nggak boleh ditanya-tanya? Karena dulu orang Yahudi, mohon maaf orang-orang Mesir tuh yang diusir dari Mesir, orang-orang Yahudi suka nanya-nanya Bu. Tapi nanya-nanyanya niatnya untuk mengejek. Satu, dua, dia nanya-nanyanya niatnya untuk apa? Untuk nguji, atau kayak untuk ngeremehin Islam. Salah satu kisah dalam Al-Quran, orang Yahudi itu dilarang makan gajih dari sapi, surat Al-Baqarah. Karena dia nanya-nanya. Dalam Islam juga nih saya pernah ngomong kayaknya di sini yang hadis tentang Rasulullah tuh mewajibkan haji. Kemudian ada sahabat bilang, "Afikulli amin ya Rasulullah." Apakah setiap tahun kita harus haji Rasulullah? Dia kan kayak bahasanya pengen mempersulit diri dia sendiri kan. Ketahuilah wahai sahabatku, kalau aku bilang sekarang iya, umat muslim gak bakal kuat haji tiap tahun. Bahasanya begitu kira-kira. Maka ibu-ibu, di sini kita akan mengambil faidah-faidah. Menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tadi disebutkan namanya faraid. Itu faraid ada yang wajib-wajib. Kemudian ada hudud atau had, batas-batas. Jadi hadis ini sebenarnya ada 4 pokok ibu-ibu. Faraid, hudud, muharramat, maskut. Jadi faraid itu pertama tadi yang wajib. Habis itu hudud, ada batas-batas. Habis itu ada yang diharamkan. Yang terakhir ada yang didiamkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya mubah. Jadi sebenarnya segala sesuatu di Islam itu sudah diatur ibu-ibu. Bahkan Islam itu relevan untuk setiap zaman. Jadi zaman sekarang tuh Bu, ada namanya fikih kontemporer. Bagaimana hukumnya bayi tabung, bagaimana hukumnya masalah-masalah zaman sekarang Bu, nggak ada zaman dulu, AI. Itu semua itu Islam tidak mengatur, tidak menyebut, tapi Islam memiliki prinsip. Kalau kita orang hukum biasa bilang spirit of law, semangat dari
hukum itu sendiri. Siapa sih yang buat ilmu hukum Islam? Sebenarnya yang pertama kali nulis tentang ilmu hukum Islam itu ada namanya Imam Syafi'i. Beliau nulis apa, Bu? Nulis namanya buku artinya ibu. Itu buku itu yang pertama kali ditarik untuk menjadi ilmu usul fiqh, ilmu pengambilan hukum Islam. Nah, kapan ilmu hukum Islam itu mulai ada, ibu-ibu? Kapan ilmu hadis ini mulai ada? Kan ada hadis sahih di sini. Zaman Nabi belum ada tuh namanya ilmu hadis, ilmu hukum, ilmu tafsir. Itu dibuat oleh ulama-ulama salaf. Apa itu ulama salaf? Ulama salaf itu kata Nabi, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya zaman zamanku. Summa yalunahum. Beberapa ulama ahli hadis berpendapat sebaik-baiknya zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahku. Zaman setelahku itu maksudnya beberapa ahli hadis generasi setelahku, sekitar 100 tahun setelahnya. 100 tahun setelahnya. Dan terbukti ulama-ulama itu kebanyakan lahir di tahun berapa, ibu-ibu? 100 ataupun 200 Hijriah. Imam Syafi'i 200 Hijriah, Imam Maliki 100 sekian. 100 Hijriah itu kapan? 100 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi intinya kira-kira dekat sama Nabi, mereka lah yang mengkodifikasikan ilmu-ilmu tersebut. Dan ilmu-ilmu itu sudah dikodifikasikan, Bu. Ini ilmunya apa? Ada namanya Mahiyatul Umur, artinya, kenapanya, ilmu usul fiqh, ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu nahwu. Itu mulai ada sekitar 300 tahun itu semuanya. Dan itu ulama-ulama tuh mengambil intinya. Makanya Nabi sebenarnya mengajarkan kepada umatnya prinsip-prinsip. Kita harus tahu nih prinsipnya. Iqra, Rasulullah suruh untuk umatnya tuh menganalisis. Kira-kira begitu, Bu, agak panjang. Tapi intinya apa, ibu-ibu? Intinya yang bisa kita lakukan, yang wajib kita lakukan. Sholat 5 waktu, menjaga rumah, menjaga anak yang kita titipkan. Siapa, Bu? Kitalah pendidik anak-anak kita sebagai ibu. Kemudian usahakan kita tidak melanggar batas. Kemudian apalagi ibu-ibu, dalam parenting kita harus mengajarkan kepada anak kita yang halal, yang haram. Ya, kita harus menyampaikan. Walaupun kalau kita sudah menyampaikan kepada anak kita, nanti anak kita yang menanggung dosanya. Tapi kalau kita belum menyampaikan, nauzubillah, kita bertanggung jawab kalau anak kita nggak tahu bahwasannya nggak boleh loh berhubungan di luar batas. Minimal dia sudah tahu. Tugas kita menyampaikan, apalagi kepada keluarga kita, ya itu lebih dari wajib, Bu. Kepada anak kita, kepada suami kita, sampaikan. Tapi ibu-ibu mohon maaf sekali, mohon izin, sampaikan nggak boleh dengan cara yang keras. Bahkan kalau ibu-ibu tahu dalam Al-Quran itu sepertiga kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa di Mesir. Waktu Nabi Musa itu hijrah, Bu, pergi dari Mesir ke tempat Nabi Syuaib, menikah sama anaknya Nabi Syuaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab ila fir'auna innahu tagha." Wahai Nabi Musa, kamu balik ke Firaun, ke Mesir lagi sono. Ngapain? Innahu tagha, sesungguhnya Firaun itu udah melebihi batas. Waktu itu, Bu, udah ngaku Tuhan tuh Firaun. Kacau gak tuh, Bu? Maka, Bu, kalau ada yang ngaku Tuhan lebih dari Firaun itu kacau. Terus kata Allah Subhanahu wa taala apa, Bu? Kata ke Nabi Musa, bawa tu Harun wa qullahu qaulan layyinan. Berdakwalah kepada Firaun dengan kata-kata yang baik. Ini ada rumusnya, Bu, ya. Rumus, saya kan dulu sekolahnya kebetulan di Gontor, Bu, di Ponorogo. Jadi Gontor tuh kita nama kurikulumnya bukan kurikulum merdeka. Kita kurikulumnya tuh namanya Kuliyatul Muallimin Islamiyah. Artinya kuliahnya para mu'alim, disuruh jadi guru. Makanya kita harus ngajar dulu setahun baru boleh lulus. Jadi kita auto gap year setahun, bahasanya gitu. Telat setahun. Ada kunci dari kiai kami, Bu. At-thariqatu ahammu minal madah. Cara itu lebih penting dari isi. Ya, bahasanya kita bisa lakukan itu dalam menyampaikan segala sesuatu. Kita pengen menyampaikan ke suami kita, ke anak kita. Ada caranya, cara terbaik. Terkadang walaupun isinya benar, ketika caranya salah, ego anak kita, ego suami kita, ego
teman kita akan tersentil, nggak mau dia kerjain, malah enak dikasih tahu. Tapi ketika kita caranya baik, kasih taunya, mungkin waktunya pas, insya Allah aman. Ada sebuah kisah Bu, penutup dari hadis ini. Waktu itu ada seorang sahabat Bu, dia baru lahir anaknya, senang banget Bu, Masya Allah. Ada panggilan untuk berjihad di jalan Allah untuk perang, dia pergilah perang. Dia balik Bu ke rumah, mana anak kita? Karena anaknya baru lahir Bu, dia sayang banget sama anaknya. Sedih ceritanya Bu. Terus istrinya gimana Bu ceritanya? Istrinya ini, udah, anak kamu sekarang lagi tidur, jangan ganggu, kasihan. Padahal Bu anaknya sakit Bu, meninggal. Tapi istrinya tahu cara menyampaikan yang baik. Udah, ayo saya udah masakin. Emang udah dimasakin Bu. Udah dimasakin, dilayanin segala macam, udah ke kamar baru disampaikan. Cara nyampainya gimana Bu? Ini kunci Bu dari beberapa ulama. Wahai suamiku, kamu tahu kan titipan tuh harus dikembalikan. Kalau kamu dititipin duit, kamu harus balikin nggak kalau diminta lagi? Iya balikin. Wahai suamiku, ketahuilah anak kita telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sakit. Dia lebih tenang Bu, udah kenyang, udah bersama istrinya. Karena waktunya pas, penyampaiannya baik, analoginya dapat. Masya Allah Bu. Itulah, Masya Allah. Itu salah satu kisah yang saya jujur, kisah ini saya baru dengar 2 hari lalu. Saya juga kaget, Masya Allah, keren banget ini kisah. Kok bisa seorang itu bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Mudah-mudahan kita semua Bu istiqomah Bu ya. Dan kita semua bisa selalu dalam kebaikan menyampaikan hal baik. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bissawab. Ini udah jam 11 Bu, 5 menit lagi ya. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke hadis 31 tentang zuhud. Ini penting banget tentang zuhud Bu, Masya Allah. Nah ini kita akan bahas Bu. Banyak orang yang salah kaprah kadang tentang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fi dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanatin. Silakan. Bismillah. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amalan yang jika aku mengerjakannya maka Allah akan cinta kepadaku. Begitu pula orang-orang akan suka kepadaku. Beliau bersabda, bersikap zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan cinta kepadamu, dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka mereka akan suka kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan lainnya dengan sanad hasan. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabul wurud, dari beberapa hadis Bu ada sebab wurudnya, beberapa juga ada yang enggak ada. Hadis ini muncul ketika seorang sahabat miskin datang kepada Nabi. Ia berkata bahwasanya ia merasa 2 hal Bu. Merasa jauh dari Allah dan merasa tidak disukai oleh manusia atau temannya. Karena mohon maaf sekali dia miskin, gak punya harta. Jadi dia kok perasaan saya udah jauh sama Allah, saya dijauhin juga sama sahabat saya, sedih banget nih saya. Lalu ia bertanya, wahai Nabi, apa sih amalan yang membuat Allah mencintaiku dan manusia itu juga mencintaiku? Amalannya apa? Jadi dalam Islam tuh ada namanya mujarobat, ada segala sesuatu tuh ada amalannya. Apa nih yang harus saya lakukan? Orang ini merasa minder karena gak punya hal yang di dunia. Ia juga ingin dicintai tanpa harus mengejar dunia.
Maka Nabi bilang apa ibu tadi? Tunjukkan amalan kepada Allah mencintaiku dan manusia mencintaiku. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Lalu apa sih arti dari zuhud itu sendiri? Nah, ini ya. Zuhud itu apa? Zuhud itu mengosongkan hati kita dari cinta dunia, Bu. Itu penyakit yang berat. Hubbud dunia nama penyakitnya. Cinta dunia. Hubbud dunia. Tapi banyak orang salah kaprah. Zuhud itu artinya miskin ya, Pak Ustadz. Zuhud itu artinya gak punya harta ya. Kan gak boleh cinta dunia. Artinya beberapa ulama mengartikan, bahkan ada torikoh itu ulama ahli hati, Bu, yang emang orang-orang isinya torikoh Syaziliyah itu yang di Mesir, orang-orang kaya isinya ulama. Artinya bukan meninggalkan harta, tapi tidak menggantungkan hati kita terhadap harta. Kita kasih contoh, Bu. Ciri zuhud itu apa? Zuhud itu tidak gila pujian, nggak minta dipuji dengan dia pakai emas, nggak minta dipuji. Dia nggak iri terhadap emas orang yang dipakai. Tidak berharap pemberian orang, tidak sedih berlebihan ketika kehilangan. Itu artinya zuhud sendiri sebenarnya. Tidak, kalau bahasanya gini, Bu, bahasa Arabnya ya. Antakuna dunya fi yadika la fi qalbika. Dunia itu ada di yadi kita, ada di tangan kita. Ya udah yang kita pakai itu, tapi bukan dunia itu dalam hati kita. Aduh, perasaan kok ini ya. Saya kasih analogi, Bu. Dari konteks yang paling kecil dulu, dalam mengajar misalnya, dalam melakukan segala sesuatu, dalam jasa misalnya. Dia bilang, aduh, saya ini gak usah dibayar deh, saya bersih-bersih rumah. Tapi dia berharap di akhir, ini orang kok gak ngasih sih? Karena dia minta kan dalam hati. Ini saya kasih contoh. Tapi dia ngomong, aneh kan mulut dia hatinya minta, hatinya dalam hati. Gak sesuai dong. Tapi ketika orang ini bilang, gak apa-apa iya berapa? Dia sebut, misalnya contoh lain nih, dia sebut seikhlasnya aja, oh cuma 50.000 sih, aduh, kena juga, Bu. Tapi ketika dia sebut, oh iya, Bu, seperti biasanya 300.000 atau seperti biasanya 200.000, dia nggak berharap lebih, itu lebih bagus sebenarnya dalam hatinya. Contoh lain, jadi ada Imam Abu Hanifah, ibu-ibu, Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi ada namanya 4 mazhab, kalau pernah dengar. Pertama mazhab Maliki, habis itu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Ambali. Nah, ada namanya, kalau mazhab Maliki, Imam Maliki itu di Madinah. Dulu Imam Syafi'i pergi ke Madinah belajar. Ada namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi ini tinggalnya di Baghdad, pusatnya keilmuan. Ada namanya Baitul Hikmah. Dia bajunya, Bu, dari emas. Kaya itu imam. Pengusaha, Bu, pengusaha kain. Jualan baju emang. Gak bisa ya. Karena emang dia ketemunya pejabat, Bu, di istana. Ya, itu yang kalimat tadi, antakuna fiyadika la fi qalbika, itu kata-kata beliau. Saya mengutip aja artinya dari zuhud. Satu cerita tentang beliau, Bu. Jadi Imam Abu Hanifah itu pernah lagi ngajar, Bu, di masjid seperti ini. Kemudian ada seorang datang lari, khodimnya. Imam, kacau nih. Kafilah dagang yang bawa-bawa kain, perahunya tenggelam. Kayaknya dagangan kamu juga ikut tenggelam, musnah. Mendengar kabar tersebut, Imam Abu Hanifah ngomong apa, Bu? Alhamdulillah. Ngomong alhamdulillah, Masya Allah. Beliau ngomong alhamdulillah, orang-orang kaget lah. Ngomong alhamdulillah. Bersyukur dia, segala puji bagi Allah, katanya kan. Terus udah pergi, lanjut ngajar, Bu. Kemudian balik lagi dia. Wahai guru, alhamdulillah ternyata kabar tadi benar, jatuh, tapi punya engkau selamat.
semuanya alhamdulillah lagi. Tapi alhamdulillah nggak beda ekspresi, bukan kalau kita alhamdulillah nggak begitu. Beliau sama alhamdulillahnya. Terus ada bingung dong Bu, murid-muridnya nanya, wahai imam, tadi saat engkau mendengar hartanya musnah, alhamdulillah, sekarang alhamdulillah lagi. Kata beliau apa Bu? Tadi saat mendengar hartaku musnah, aku langsung mengecek hatiku. Dan ternyata alhamdulillah nggak ada rasa sedih sedikit pun. Sama sekali. Hatiku tetap tenang. Dan setelah mendengar hartaku selamat, aku pun mengecek hatiku lagi. Ternyata aku tidak merasa gembira secara berlebihan, tetap bergembira. Tidak berlebihan. Aku sadar bahwa harta itu hanyalah titipan. Jadi sebenarnya zuhud ini hati juga jatuhnya, Bu. Mengosongkan hati dari cinta dunia. Jadi tadi apa Bu kata Nabi? Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah terhadap apa yang engkau miliki. Apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi ketika manusia, atau maaf Bu, tetangga kita punya mobil baru, ada 4, ada Alphardnya baru, kita zuhud aja, gak usah cintai dunia, jangan. Ntar dia baik sama kita gak ayo cicilan ya, nggak gitu Bu. Saya nyontoh Ustaz Somad Bu, dia ngomong gitu ya di YouTube. Harus kan, ada alhamdulillah ya mobil baru gitu. Kalau dia nanya cicilan kan apa sih nanya-nanya, bahasanya gitu ya Bu ya. Karena benar yang dikasih tahu oleh Rasulullah, zuhud aja terhadap apa yang dimiliki manusia orang lain. Apa yang kau miliki, apa yang dimiliki orang, kamu harus merasa zuhud. Karena itu semua sebenarnya ini titipan. Akan tetapi sebenarnya Islam itu memotivasi juga untuk apa Bu namanya? Untuk umatnya menjadi kaya. Ya tadi Rasulullah ngomong gitu karena yang nanya dia orang miskin. Nanya orang miskin, wahai Rasul, mereka ini orang kaya, sedekahnya lebih banyak. Untuk menghibur juga. Tapi kalau orang kaya yang nanya Bu, dikasih juga amalan-amalan yang untuk orang-orang kaya. Jadi Islam itu sebenarnya lebih ke hati kita Bu, rahmat, dengan rahmatan lil alamin. Apa ya, kasih sayang untuk seluruh umat. Sebenarnya kita lahir di dunia ini yang paling bermanfaat terhadap orang lain. Nauzubillah Bu, percuma harta kita banyak kalau harta kita nggak bermanfaat untuk sekitar kita. Nauzubillah Bu, saya juga kalau kita semua punya ilmu nih, ilmu kita nggak bermanfaat untuk orang, percuma. Bahkan yang nauzubillah lagi, dengan harta kita makin jauh dari Allah. Dengan ilmu kita makin jauh oleh Allah, digunakan untuk menipu Bu. Banyak Bu, mereka buat-buat hadis, buat-buat ayat untuk kepentingan mereka. Itulah yang sudah dibilangkan oleh Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjual ataupun menjual ayat-ayatnya dengan harga yang murah, kata Allah, thamanan qalilan, itu seperti himar yahmilu asfaro, seperti himar apa sih? Keledai yang bawa emas itu nggak berguna, mereka keledai juga nggak ngerti apa yang dia bawa, nggak manfaat untuk keledai itu sendiri. Maka bismillah kita berdoa, ibu-ibu jamaah majelis Raudatul Muslim, mudah-mudahan kita semua bisa selalu istiqomah zuhud kepada apa yang kita punya dan orang lain punya, dan mudah-mudahan kita bisa semua mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Bu ya. Saya tutup. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita angkat kedua tangan kita ibu-ibu, kita tutup buku. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min ummat ya qadiyal hajah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Rabb. Jauhkanlah kami dari segala dosa ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim takthira ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah,
terimalah amalan ibadah kami ya Rabb. Kami semua sekarang berkumpul belajar agamamu ya Rabb, menjalankan perintahmu ya Rabb. Jadikanlah apa yang kami pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan dan akhirat kami ya Rabb. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang beristiqomah di jalanmu ya Rabb. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajtah wala saqaman illa syafaitah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahlah segala urusan kami ya Rabb. Lunasilah hutang-hutang kami ya Rabb. Jauhkanlah kami dari orang-orang jahat ya Rabb. Dekatkanlah kami kepada kebaikan dan kepada orang-orang yang baik serta soleh ya Rabb. Allahumma a'inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Dan mudah-mudahan yang kami pelajari bisa semuanya dilakukan oleh keluarga kami ya Rabb. Istiqomahkanlah kami dalam kebaikan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, boleh Bu. Hajatnya. Alhamdulillah. Bismillah ibu-ibu, kita doakan anak nama lengkapnya Mas Dari bin Dadang Suradang. Ala hadhin niyah wa kullu niyatin sholihah naqra'umal furqanil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Kita doakan juga untuk anak-anak ibu semuanya, mudah-mudahan anak-anaknya juga pekerjaannya lancar. Yang belum diberikan pekerjaan segera diberikan pekerjaan yang sesuai keinginan, dan mudah-mudahan soleh-solehah bermanfaat untuk umat, membahagiakan keluarga. Ala hadhin niyah wa kullu niyatin sholihah naqra'umal furqanil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Dan kita tutup pengajian ini dengan membaca istighfar 3 kali dan Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la